Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU menggugurkan 18 partai politik dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta pemilu berbuntut panjang. Beberapa parpol yang dinyatakan tidak lolos mempermasalahkan keputusan KPU dan mengadukan ke Bawaslu. Menanggapi rekekan parpol-parpol yang kandas melaju di pemilu 2014, Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU. Surat rekomendasi itu berisi permintaan agar KPU mengikutsertakan 12 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi untuk dapat mengikuti verifikasi faktual. Dalam kajiannya, Bawaslu menemukan pelanggaran administrasi dan kode etik oleh KPU. Pelanggaran itu dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil verifikasi administrasi, termasuk penggunaan sipol serta ketertutupan akses bagi partai politik dan Bawaslu selama proses administrasi. Berikut parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi yang menyatakan Bawaslu harus melakukan verifikasi faktual. Bawaslu menegaskan KPU tidak bisa mengajukan temuan mereka. Apabila terbukti mengajukan, maka anggota KPU dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Wah, ternyata keputusan ini bisa berujung pidana ya, jadi satu masalah yang sangat serius. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan anggota Bawaslu, Bapak Daniel Supro. Terima kasih sudah ada bersama kami. Dan seorang Daniel lain kita letakkan di satu sofa. Bapak Daniel Sutap ya, Ketua Umum Partai PPPI. Selamat siang Bapak. Dan juga Ketua Umum Partai Sri, Bapak Damianus Taufan. Apa kabar Bapak? Baik, selamat siang. Selamat siang. Langsung saja kepada Bapak Daniel Supron. Pak, mungkin bisa menjelaskan pandangan dari Bawaslu mengenai tidak lolosnya verifikasi 12 partai ini. Ya, terima kasih Mbak Mas Zaki. Ya, ini kan karena sederhana sebenarnya, karena Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk menerima laporan. Ya, menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi, mengkajinya dan merekomendasikannya kepada yang berwenang. Dan dalam tata cara yang diberlakukan di Bawaslu itu keluaran dari baik itu laporan ataukah temuan yang didapat dari hasil pekerjaannya Bawaslu itu bisa menjadi administrasi, bisa menjadi pidana, bisa menjadi kode etik. Bila terbukti ya Pak ya? Ya, jika kajian itu menghasilkan pembuktian yang memadai, bisa apakah ini diarahkan pada 3 aspek itu. Tapi di luar itu sebenarnya juga bisa diarahkan kepada sengketa pemilu. Nah itu kan legal standingnya Bawaslu yang kemudian kita harus memutuskan bahwa konteks verifikasi faktual, verifikasi administrasi kemarin itu menyatakan harus demikian karena memang berdasarkan kajian yang kita lakukan. Harus demikian dalam arti 12 parpol ya, itu harus lolos, tidak lolos begitu ya? Nah itu kan karena sabab yang terakhir saja. Jadi temuan Bawaslu memang ada persoalan pada level bagaimana KPU mengerjakan administratif. Jadi menurut Bawaslu sendiri KPU belum melakukan tugasnya dengan baik begitu? Kami menilai demikian, sehingga kemudian diafirmatif oleh adanya laporan. Baik. Dan ada laporan mungkin dari partai-partai yang tidak lolos. Ya. Justru dari mereka-mereka yang kemudian merasa dirugikan dalam konteks ini. Baik. Dan kita tahan sampai di sana dulu. Saya ke Pak Daniel Sutap yang mewakili Partai P3I atau Partai Pengusaha Pekerja Indonesia ya Pak ya? Ya. Ini sudah dari Bawaslu sendiri sudah mengungkapkan bahwa memang sepertinya ada temuan dari Bawaslu bahwa KPU tidak melakukan tugas administratifnya dengan baik. Anda pun itulah isi laporan dari Partai P3I ini Pak ya? Iya betul. Jadi saya ceritakan awalnya dulu bahwa dulu waktu Senayan membuat undang-undang, ya karena undang-undang itu diatur oleh mereka membuat kesulitan-kesulitan untuk menjaga partai-partai yang di luar Senayan. Oke. Ya, jadi karena Senayan memutuskan bahwa hanya mereka yang peserta pemilu, sehingga peraturan yang begitu rumit dibuat sendiri, ya, yang dibuat untuk menyulitkan untuk partai-partai lain masuk. Nah, begitu di MK diputuskan semua harus verifikasi, ini kalang kabut nih semua partai-partai besar. Iya. Sehingga diundanglah waktu itu KPU ke DPR, ya, diundang terbuka dan
Setelah habis undang dibuka, mereka diundang ke ruang tertutup. Jadi Saat tidak itu boleh terjadi lobby-lobbynya begitu. Nah, Dealnya di situ ya. mungkin penekanan-penekanan Oh. sehingga terjadilah perubahan-perubahan tanggal waktu Iya. pengumuman karena ada penekanan-penekanan ini. Pak Daniel, tapi susah untuk membuktikan apa yang pembicaraan yang terjadi. Ada ini buktinya dari statement daripada komisioner di sini. Ada 2 alasan KPU mengesampingkan syarat jumlah anggota pertama. Ya, karena ada tenggang akhir pengumuman, belum semua KPU daerah berhasil memasukkan data ke dalam wadah data. Oke. Kedua, kata hadar. Iya. Ya, karena besarnya risiko partai dianulir menjadi peserta pemilu, kalau kemarin sudah dihitung, jangan-jangan tidak ada satu partai pun yang lolos verifikasi. Bayangkanlah itu. Oke. Jadi dibuatlah satu kebijakan-kebijakan. Artinya kan kalau namanya hakim memutuskan kan ada keputusan hukum, ada keputusan keadilan. Iya. Nah, keadilan itu harus bijaksana kan, harus adil kan. Iya. Artinya kalau partai-partai besar ini dianggap tidak lolos semua, dia harus meloloskan semua partai yang ada yang diverifikasi. Ini cuman hanya partai besar dan ada beberapa sedikit aja yang diloloskan. Inilah yang kebijakan-kebijakan yang sebetulnya komisioner sudah melanggar undang-undang tersebut. Mungkin pandangan dari Pak Daniel Zulkifli, mungkin kita dengarkan pandangan dari Pak Damianus. Ya, Dari saya Partai kira Istri begini sendiri, ya, Pak. dari sisi Partai Istri yang indikasi yang jelas adalah peraturan yang dibuat KPU selalu berubah-berubah, Ya. sehingga kita tidak bisa memegang yang pasti sebenarnya apa yang digunakan oleh KPU. Oke. Misalnya tadi yang dicontohkan salah satunya KTA, Ya. belum lagi misalnya soal sipol, ya kan, belum lagi soal misalnya bank, rekening bank, yang tadinya bilang sampai di kabupaten tiba-tiba balik lagi, belum lagi soal perempuan yang tadi bilang sampai sampai kecamatan balik lagi sampai ke pusat. Nah, itu membingungkan. Nah, yang terakhir adalah misalnya kembali soal KTA, bukan hanya membingungkan, ini juga melanggar undang-undang, ya kan? Nah, begini Mas, kalau ibarat orang sekolah ini analogi, ya, kalau kita dibilang oleh guru ada 9 mata pelajaran yang harus diuji, Ya. kita ikutin 9 mata pelajaran yang uji, tiba-tiba guru mengatakan hanya 5 yang dinilai, yang 4 gak dinilai. Oke. Itu gimana gitu loh. Nah, ini belum lagi ya kan indikasi pelanggaran peraturannya sendiri, misalnya soal peraturan nomor 15 yang tidak diundangkan oleh KPU. Baik. Ini banyak masalah di situ, dan belum lagi bicara tentang transparansi dan akuntabilitas dari hasil yang diputuskan oleh KPU. Ini semua banyak masalah yang tidak bisa dijelaskan. Saya kira kami juga mengapresiasi teman-teman di Bawaslu, ya kan, yang bekerja sesuai dengan undang-undang. Ya kan, dia bukan berarti Bawaslu berpihak kepada kita, Ya. tapi saya juga minta Sesuai dengan teman-teman peraturan Bawaslu, ya. ikutin aja aturannya, teman-teman Bawaslu. Lihatlah kami benar atau salah. Saya kira keputusan telah dilakukan, rekomendasi telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, Baik. ini adalah tugas KPU menindaklanjuti itu. Saya kira kalau itu tidak dilanjutkan, ya undang-undang mengatakan komisioner harus dipidanakan. Ini artinya adalah pidana, itu artinya adalah ini kejahatan. Oke, dari Pak Daniel Zulkifli, dari Bawaslu sendiri sudah apa yang disampaikan bapak-bapak ini mewakili partai-partainya, Anda setuju begitu? Pelanggaran yang dilakukan Ya, oleh itu KPU? sudah kita sampaikan juga bahwa siapapun yang punya masalah dengan pemilu ya datang ke Bawaslu sih. Dan karena kita di situ memang posisinya. Tapi bahwa klaim dari teman-teman yang datang melapor itu kan harus kita periksa apakah benar, dan kita juga memberikan kesempatan kepada KPU juga untuk memberikan ya keterangan. Oke. Keterangan terkait apakah memang laporan dari teman-teman partai politik ataupun siapapun ya, warga negara ataukah pemantau itu benar. Dari Mereka- KPU sudah akan memberikan keterangan itu karena sudah. laporannya masih Mereka sudah kurang. hadir dan dalam konteks yang dibutuhkan untuk bisa counter ya terkait keterangan-keterangan yang disampaikan oleh partai politik dalam konteks sekarang ini ya tidak cukup memadai, karena sampai hari Jumat pun kita juga menunggu bagaimana berkas-berkas yang dibutuhkan untuk Bawaslu bisa memeriksa lebih cermat terkait klaim dari teman-teman partai politik yang melapor itu juga tidak kunjung ada, sehingga tidak kunjung ada ya dari KPU ya, sehingga kita menilai bahwa
proses administrasi kemarin ini tidak terjelaskan seperti apa situasinya. Dan dari situ kan Bawaslu. Baik, untuk melengkapi perbincangan kita pada siang hari ini, di ujung telepon sudah ada Bapak Ferry Kurnia dari KPU. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Ferry, senang sekali bisa bergabung bersama kita dalam obrolan kita siang hari ini. Kita lagi membicarakan soal tidak lolosnya 12 partai verifikasi dari KPU. Bapak mungkin bisa menyampaikan singkat dulu komentar Bapak mengenai hal ini. Penjelasan dari KPU. Penjelasan dari KPU tepatnya. Untuk apa nih? Untuk konteks apa? Mengapa mereka tidak lolos? Oh iya, yang tidak lolos kan 18 partai. Iya. Karena memang ada beberapa hal yang kita lakukan verifikasi itu memang tidak sesuai setelah pengurusan gitu kan, domisili dan juga rekeningnya memang juga menjadi catatan penting yang kita lakukan seperti itu. Ya, Pak Ferry, ini tapi ada satu dugaan dari Bawaslu bahwa KPU sendiri melakukan pelanggaran kode etik. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya pikir nanti kita coba harus ketemu dengan Bawaslu ya untuk konteks ini. Kita ingin klarifikasi seperti apa. Dan kita juga, data kita kan juga ada seperti itu. Nampaknya kita harus klarifikasi data mengenai hal itu. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Damianus dari Partai Sri, Pak Ferry, bahwa KPU sering gonta-ganti peraturan ini, sehingga ini membingungkan begitu. Ya, tapi mungkin sebelum dijawab Bapak, kita harus jeda sejenak. Pak Ferry, kita tunggu jawaban dari Bapak mewakili KPU ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan penjelasan dari KPU melalui Bapak Ferry Kurniadi.